Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam materi menggambar model dan ini adalah part yang kedua. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai prinsip seni menggambar model sekaligus alat dan bahan. Prinsip seni merupakan kaidah yang dijadikan pedoman dalam berkarya seni rupa, sehingga karya tersebut mempunyai nilai estetis serta nilai artistik yang tinggi. Prinsip seni ini antara lain komposisi, kesatuan, keseimbangan, irama, proporsi, dan pusat perhatian. Komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komposisi simetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan kanan. Komposisi ini memilih keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukuran. Berikut adalah contoh komposisi simetris. Komposisi yang kedua adalah komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan pada posisi tidak sama, baik dalam posisi dan ukurannya. Namun, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antara benda satu dan benda lainnya masih terjaga. Berikut adalah contoh komposisi asimetris. Komposisi yang ketiga adalah komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model ditata sesuai proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Berikut adalah contoh komposisi sentral. Prinsip seni yang kedua adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Tidak adanya kesatuan dalam seni rupa akan menjadikan karya tersebut terlihat cerai-berai, kacau balau sehingga tidak nyaman dipandang mata. Sesungguhnya prinsip ini adalah prinsip hubungan. Prinsip kesatuan menekankan pada pengaturan objek atau komponen. Kesatuan adalah wadah unsur-unsur lain di dalam prinsip seni rupa, sehingga semua unsur saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Dari situlah terwujud suatu karya yang indah dan menarik. Kesatuan merupakan bahan awal di dalam komposisi karya seni rupa. Lihatlah karya di bawah ini. Karya pada sisi kiri nampak tidak menyatu. Ini terjadi karena garis lengkung menjadikan karya tidak seirama. Sedangkan karya pada sisi kanan dengan garis yang sama membuat tampilan karya semakin mendukung. Dua karya di bawah ini merupakan kumpulan bidang. Pada sebelah kiri bidang masih satu irama. Sedangkan pada sisi kanan ada bidang yang tidak beraturan, sehingga membuat kesan tidak menyatu. Sedangkan pada karya di bawah ini, warna biru pada sisi kanan karya dominan menonjol, sehingga membuat karya semakin kehilangan unity. Dan inilah karya yang memiliki kesatuan atau unity secara sempurna, karena dari warna, bidang, semuanya saling mendukung.
Prinsip seni yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Foto ini adalah karya yang berat di salah satu sisi. Ini terjadi karena foto salah satu apel terpisah dengan jarak yang cukup jauh, sehingga karya ini tidak memiliki balance. Pada tiga karya ini merupakan contoh karya yang seimbang. Walaupun berbeda bidang, bentuk, tekstur, volume, dan warna, akan tetapi semuanya seimbang dan tidak ada yang berat di salah satu sisi. Prinsip seni yang keempat adalah irama. Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Pada bentuk alam sebagai contoh gerak ombak, barisan semut, gerak dedaunan, dan lain-lain. Berikut adalah kumpulan karya yang memiliki irama, garis, warna, tekstur, dan bentuk. Irama dalam seni rupa merupakan pengulangan satu atau lebih unsur yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Istilah lain dalam hal ini disebut repetisi. Umumnya, pengulangan unsur yang paling sering dilakukan adalah unsur garis, bentuk, ataupun warna. Dengan melakukan pengulangan tersebut, maka objek yang dihasilkan seolah memiliki kesan bergerak. Hal ini terjadi dari efek repetisi yang dilakukan, yaitu perbedaan arah motif, perbedaan posisi unsur, dan lain sebagainya. Untuk bisa menghasilkan karya yang harmonis dan bernilai estetik, seorang seniman harus cerdas dalam memilih variasi warna, ukuran, jarak, serta tekstur. Prinsip seni yang kelima adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar. Proporsi dalam seni rupa merupakan perbandingan porsi antar unsur dalam suatu objek. Agar suatu karya seni terlihat menarik, tentu harus memiliki satu perbandingan atau porsi yang pas. Proporsi yang dimaksud antara lain besar kecil, panjang pendek, luas sempit, tinggi rendah, dan jauh dekat. Contoh penerapan proporsi dalam seni rupa dapat ditemukan ketika melukis wajah manusia. Ketika menggambar manusia, maka ukuran antara alis, mata, hidung, dan semuanya harus seimbang. Dan inilah beberapa hasil karya siswa-siswi SMP Salafiyah Pekalongan yang menerapkan prinsip proporsi wajah manusia dengan benar. Dan ketika Anda mengabaikan prinsip proporsi pada karya kalian, maka yang terjadi kurang lebih seperti ini.
Prinsip seni yang keenam adalah pusat perhatian atau center of interest. Disebut juga dominasi. Dominasi asal kata dari dominance yang berarti keunggulan. Tujuan dominasi yaitu menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Cara untuk menerapkan penekanan dalam seni rupa bisa dari mengatur posisi, warna, serta ukuran. Berikut adalah contoh beragam karya yang menggunakan prinsip pusat perhatian. Perhatikan dan cermati setiap foto yang ditampilkan dalam video ini. Seniman ataupun fotografer selalu dan secara sengaja mengabadikan objek yang menonjol dengan tujuan membuat apresiator atau penikmat seni fokus terhadap objek tersebut. Inilah yang dimaksud dengan prinsip pusat perhatian atau center of interest. Prinsip seni selesai, kita masuk ke dalam alat dan bahan untuk menggambar model. Pengertian alat dan bahan. Alat yaitu suatu benda yang digunakan untuk membuat atau menjadikan suatu bahan berubah. Contoh, pensil, gunting, jarum, dan sebagainya. Sedangkan bahan yaitu suatu benda yang diubah, dibuat menjadi berbeda setelah dikenai oleh alat. Sebagai contoh, kain, kertas, plastik, dan sebagainya. Beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan untuk menggambar model dapat dijumpai dengan berbagai ukuran dan jenis, seperti pensil, penghapus, kertas, dan lain sebagainya. Semua mempunyai kegunaan dan cara pemakaian masing-masing. Pensil ada beragam jenis dan merek. Kita harus tahu kapasitas dan cara penggunaannya, karena ini disesuaikan oleh selera dan kebutuhan seorang penggambar. Pensil yang umumnya digunakan seniman ataupun pelajar antara lain, pensil lunak dengan kode B, pensil sedang dengan kode HB, pensil keras dengan kode H, dan pensil lembut dengan kode F yang dikhususkan untuk menulis. Semakin tinggi kode angka, maka kualitas goresan semakin gelap. Sedangkan pensil yang dikhususkan untuk seniman dan hasil goresannya lebih hitam daripada pensil biasa dinamakan pensil Conte dan charcoal. Kemudian, pensil yang dikhususkan untuk seorang arsitek dinamakan pensil mekanik. Pensil warna. Cara penggunaan pensil warna berbeda dengan pensil biasa, karena pensil ini lebih diprioritaskan untuk memberikan warna agar tercipta volume, tekstur, dan gradasi. Semua pensil warna beragam jenis dan merek, tentunya memiliki kualitas masing-masing. Berikut adalah contoh karya yang menggunakan pensil warna sebagai media pilihan. Karya yang dihasilkan bisa sangat menakjubkan dan terlihat realis. Penghapus merupakan suatu alat yang selalu ada ketika kita menggunakan pensil untuk menggambar ataupun menulis. Kita harus bisa memilih penghapus mana yang cocok untuk kita gunakan, karena ada jenis penghapus yang malah justru merusak kertas. Penghapus yang baik tentunya penghapus yang memiliki tekstur yang lunak dan tidak keras. Kertas merupakan bahan yang paling mudah dan biasa digunakan untuk menggambar. Salah satu jenis kertas yang baik digunakan untuk media cat air adalah Canson. Karena kertas ini memiliki pilihan ragam ketebalan kertas.
Berikut adalah contoh-contoh karya yang menggunakan media kertas Canson untuk berkarya. Krayon merupakan suatu material pewarna yang biasa digunakan untuk pelajar sebagai dasar pembelajaran gradasi. Krayon juga seringkali diprioritaskan sebagai pewarna dalam ajang perlombaan. Jenis krayon yang baik adalah krayon yang lunak saat digunakan, berminyak, dan mudah dipadu-padankan ataupun dinamakan gradasi.